Pertama-tama sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan sebagian dari tugas kita sebagai abdi negara, dan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya ketika berjumpa dengan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan melalui apel kekuatan pada pagi hari ini. Dan memang ini lebih kepada tenaga kontrak Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin informasi kepada guru nanti kita akan adakan jadwal sendiri untuk apel, karena kita sudah mengeluarkan surat SK tenaga kontrak beberapa waktu yang lalu, sehingga memang saya perlu bertemu dengan Bapak Ibu tenaga kontrak agar pagi ini saya bisa memberikan arahan-arahan sehingga benar-benar Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di tempat ini sebagai tenaga kontrak boleh kembali dan boleh melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin, karena di dalam perjalanan banyak sekali ya informasi-informasi, laporan-laporan, catatan-catatan yang perlu kita benahi bersama sehingga kita boleh bergandengan tangan membangun Sumba Barat Daya khususnya di dunia pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kabupaten Sumba Barat Daya dalam masa kepemimpinan kami memiliki visi terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya hebat yang berkarakter sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam upaya untuk mencapai visi tersebut, sektor pendidikan menjadi salah satu pilar utama melalui misi mewujudkan peningkatan akses dan mutu pendidikan. Ini bukan hanya slogan, tetapi amanah yang harus diwujudkan secara konkret melalui program, kebijakan, dan pelayanan publik yang profesional. Kita tahu bersama data ya, data lama belajar di Kabupaten Sumba Barat Daya hanya 6,3 tahun. Artinya anak-anak SBD hanya tamat SD, maksimal paling SMP. Ini data yang ada. Sehingga saya kemarin sebagai bakal calon bupati, pendidikan menjadi prioritas yang akan kami kerjakan ya. Kami ingin melihat bagaimana Sumba Barat Daya mampu menghasilkan generasi hebat bagi bangsa ini, bagi NTT dan bagi Sumba Barat Daya. 2045 Indonesia akan berhadapan dengan yang namanya bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan lansia dan anak-anak. Kondisi ini kalau tidak dipersiapkan ya, SDM kita akan menjadi persoalan bagi bangsa kita. Ketika usia produktif ya, yang lebih banyak jumlahnya namun tidak punya kemampuan, tidak punya skill ya, ini akan menjadi beban bagi negara, beban bagi bangsa. Sehingga dimulai dari sekarang saya berkomitmen mengajak kita semua untuk berpikir bagaimana kita bisa meningkatkan SDM yang berkualitas untuk bangsa ini, provinsi ini, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini menjadi prioritas kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin berbenah-benah, saya ingin mengembalikan kembali marwah dari pendidikan, bahwa benar-benar kita berada ya, kita punya tugas untuk bagaimana bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Saya mendapat laporan ada anak-anak juga sampai dengan hari ini masuk SMA tidak tahu baca tulis, dites ya tidak bisa baca tulis. Ini salahnya di mana Bapak Ibu guru ya? Tentu bukan salah dari salah satu pihak ya. Tentu ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan kondisi ini terjadi. Oleh karena itu ya, saya perlu mengajak kita semua ya, tidak saja guru ya, orang tua, siswa, dinas pendidikan, kita semua bertanggung jawab untuk bisa ya menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh daerah kita. Mimpi kita menghasilkan generasi hebat tidak akan terwujud Bapak Ibu kalau tidak ada kerjasama yang baik. Pemerintah pusat, saya pernah menjadi anggota DPR RI, berteriak dalam sidang-sidang, meminta perhatian pemerintah pusat untuk memberikan dukungan ya, sampai ke pelosok-pelosok tanah air ya, memberikan dukungan kepada dunia pendidikan,
infrastruktur, sarana prasarana pendidikan kita dorong ya agar ada alokasi anggaran. Ketika itu Bapak Ibu, ketika saya menjadi anggota DPR, kita mendorong bagaimana ada perhatian kepada guru, ada tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada guru. Kita berjuang bagaimana status ya guru honor, tenaga kontrak itu memiliki status yang jelas, apakah ASN ataukah P3K. Ini diperjuangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kebijakan-kebijakan ya yang dihasilkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung agar ada percepatan peningkatan kualitas pendidikan. Tetapi sampai di bawah tidak terjadi perubahan Bapak Ibu ya. Berbagai carut marut persoalan-persoalan yang terjadi. Ini masalahnya di mana? Kita sekarang sudah berhadapan dengan teknologi. Semua serba cepat, semua serba mudah, hanya klik 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 ya. Tapi masalahnya di mana? Apakah di guru yang tidak maksimal mengajar? Apakah orang tua yang tidak punya partisipasi? Apakah ada peserta didik ya yang malas-malasan atau tidak punya niat untuk bersekolah? Apakah pemerintah kabupaten? Apakah pengawas yang kurang melakukan kontrol? Apakah dinas yang kurang melakukan monitoring dan evaluasi? Ini salahnya di mana? Ini kondisi yang ada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita punya tantangan besar sehingga perlu ada kerjasama yang baik, lahir dari kesadaran, bukan karena tekanan, bukan karena ada kepentingan, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena money oriented, memproyekkan sesuatu untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, tapi lahir dari kesadaran sebagai bentuk tanggung jawab. Ini yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai pemimpin, saya punya tanggung jawab. 5 tahun saya memimpin daerah ini, saya harus bertanggung jawab terhadap daerah ini. Kebijakan yang saya ambil, keputusan yang saya ambil, saya harus bertanggung jawab. Langkah apapun yang saya ambil Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjadi tanggung jawab saya. Sehingga ini kita bicara dalam dinas pendidikan ya. Sehingga saya perlu mendapatkan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu mau mendukung, bukan mendukung saya sebagai ratu ya, sebagai Ratu Ulah, tapi sebagai Bupati Sumba Barat Daya. Bapak Ibu guru diikat ya, diikat dengan aturan, dengan ketentuan. Kalau sebagai ASN diikat oleh aturan juga ya. Bukan maunya Bapak Ibu semua kerja sesuai maunya. Saya juga bekerja sesuai dengan aturan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan mau saya. Bapak Ibu juga begitu. Ketika diperintahkan atasan ya, ketika menjalankan tugas sesuai dengan tugas tanggung jawab. Persoalan banyak Bapak Ibu ya. Kita malu sebagai orang SBD ya. Apalagi kalau dibilang Sumba kembangnya, SBD kembangnya, kita mau ya Bapak Ibu. ...2045 kita berhadapan dengan bonus demografi. Kalau tidak dipersiapkan dari hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, generasi kita akan menjadi beban bagi bangsa kita, bagi daerah kita. Kalau tidak dipersiapkan, ya negara kita menjadi negara yang failure state ya, negara yang gagal menghasilkan generasi-generasinya. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah pusat, kita semua yang ada di seluruh Indonesia bertanggung jawab untuk bisa menghasilkan generasi hebat bagi bangsa ini. Dengan tantangan bonus demografi yang kita akan hadapi 2045, sehingga dalam visi kami, dalam misi kami menjadi prioritas untuk kita mendukung sektor pendidikan.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan publik pada sektor pendidikan, pada tahun 2025 kami mengangkat 2.232 tenaga kontrak daerah untuk jabatan guru dan tenaga kependidikan yang akan bekerja pada 724 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Sumba Barat Daya. Penambahan personil guru dan tenaga kependidikan dipandang perlu untuk meningkatkan kebutuhan faktual yang ada belum tercukupi oleh aparatur sipil negara yang tersedia. Hal ini juga untuk memastikan keberlanjutan pengembangan karir bagi guru non-ASN yang sudah mengabdikan diri bagi kemajuan pendidikan Lodawe Meringi pada Malala. Saya sebagai bupati mengambil kebijakan untuk mengangkat tenaga kontrak yang memang sudah kemarin bekerja, dan kita pastikan kita angkat lagi tahun ini. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya untuk melayani anak-anak Sumba Barat Daya. Dengan kondisi pendidikan yang ada, dengan berbagai persoalan, sehingga saya berani, saya bisa saja untuk tidak mengangkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa saja saya tidak mengangkat, dengan alasan efisiensi anggaran. Bisa. P3K saya tidak angkat, bisa. Karena itu tanda tangan saya. Tapi banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Sumba Barat Daya, mengambil kebijakan untuk mengangkat kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, saya berharap, saya minta kepada guru-guru, ini khusus guru-guru agar bekerja semaksimal mungkin, disiplin untuk mengajar. Pastikan benar-benar Bapak Ibu Saudara sekalian melaksanakan tugas. Datang ke sekolah untuk mendidik anak-anak. Jangan sampai SK sudah ada, Bapak Ibu tidak melaksanakan tugas. Ketika ada kunjungan dari pengawas atau monitoring dari kabupaten, sekolah-sekolah tidak ada aktivitas belajar mengajar. Sehingga saya minta kepada semua guru-guru kontrak yang hadir harus saya pastikan harus melaksanakan tugas. Karena kita pastikan absen nanti. Kalau tidak melaksanakan tugas pada waktu tertentu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah lalai berkali-kali, saya akan bisa memastikan saya akan cabut SK Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena masih banyak di luar yang menunggu kesempatan seperti yang Bapak Ibu miliki hari ini. Pastikan Bapak Ibu datang tanda tangan absen. Jangan sampai tidak mengajar, tidak melakukan tugas, tapi minta untuk hak-haknya dibayarkan. Minta tunjangannya, minta serdiknya dibayarkan, Tapi padahalnya Bapak Ibu tidak melaksanakan tugas. Atau karena ada kepentingan tertentu, kepala sekolah dan guru kong kali kong. Kepada yang lain diperlakukan aturan lain, kepada yang lain diperlakukan aturan yang lain. Ada yang lain ditoleransi, kalau tidak masuk tidak apa-apa, nanti diam-diam tanda tangannya, tanda tangan sembunyi-sembunyi. Nanti kalau seseorang tidak disukai, dengan alasan-alasan tertentu agar guru yang bersangkutan tidak bisa tanda tangan, dokumennya tidak lengkap, agar nanti ketika mengurus tunjangan, mengurus sertifikasi, gagal. Ini berbagai cara Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga saya minta Bapak Ibu guru yang hadir betul-betul melaksanakan tugas, mengajar betul, pastikan bertatap muka dengan siswa. Kalau memang ada halangan yang tidak bisa ditolerir, mungkin minta izin, tapi saya minta Bapak Ibu semua yang hadir, saya akan cek. Saya akan keliling, tiba-tiba saya sidak di sekolah-sekolah. Sidak itu tidak perlu saya telepon. Kepala sekolah
Bupati mau sidak, siap dong. Pak Yohanis, Ibu Imelda, Bupati mau sidak, siap ya. Tolong Bapak Ibu berpikir sedikit rasional ya. Jangan putar balikan ini keadaan ya. Yang namanya sebagai staf ya, yang namanya sebagai guru punya tugas, standby di situ. Kerjakan tugasmu. Sebagai operator, tugasnya apa? Input data. Isi data. Bukan kau yang mengambil keputusan. Jika ditemukan masalah, laporkan pada pimpinanmu di atas. Ada kepala seksi, ada kepala bidang, ada sekretaris, ada kepala dinas. Bukan you sebagai operator yang mengambil kebijakan, mengambil keputusan, menganulir, memutuskan bahwa si A tidak layak menerima, si B layak menerima. You punya tugas input data. Jangan mengambil kewenangan pimpinan. Ini lucu. Ya, ada operator tugasnya input data, tapi dia bekerja pergi cek ke sekolah. Ini kenapa begini, ya. Mendengar laporan, dan ada laporan masyarakat. Ketika laporan masyarakat datang, bukan dia laporkan kepada pimpinan, tapi dia yang perlu melakukan, dia yang turun, perlu melaksanakan uji petik, turun. Kan lucu nih, operator kok mengambil kewenangan pimpinan, bertindak seolah-olah seseorang pejabat, kan lucu. Jadi operator tolong yang ada di sekolah-sekolah input data yang baik. Kalau data guru kurang, laporkan, ya, sampaikan agar dilengkapi. Operator di kabupaten itu sebagai mediator, ya. Kalian sudah usulkan dari bawah. Jangan sampai ada permainan antara operator, kepala sekolah, dan dinas untuk menggagalkan agar tidak ada pencairan guru karena konflik of interest, karena urusan pribadi di bawah, kalian bawa-bawa ke atas. Ini tolong, guru mengajar, pastikan mengajar. Kepala sekolah juga sebagai pimpinan di situ harus melakukan pembinaan, mengontrol, mengawasi. Sebagai operator juga tugasnya hanya menginput data, bukan tugas mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, memerintahkan kepada kepala sekolah buat surat pernyataan, memerintahkan kepada guru buat surat pernyataan. Kan lucu ini Bapak Ibu ya. Yuk di situ ada pimpinanmu, yuk sebagai operator, ada pimpinan di atas. Yuk sudah bekerja melampaui kewenangan. Dan yang lebih parah lagi, ya, kalau sampai operator, ya, kong kali kong dengan kepala sekolah. Kalau guru lain diperlakukan aturan, guru tidak mengajar, tidak diproses tunjangannya. Tapi kalau kepala sekolah berangkat ke luar daerah berbulan-bulan, tidak mengajar, tidak tatap muka, tapi tanda tangannya full. Setelah itu proses tunjangannya cair. Ini kondisi yang ada Bapak Ibu, ya. Jangan pernah berpikir saya tidak memantau, saya tidak mengawasi, ya. Saya tahu semua persoalan yang ada. Yang lebih parah lagi, ya, urusan tunjangan diurus oleh satu orang. Mengurus tunjangan baik itu tamsil, sertifikasi guru, ya, serdik, ya, semua diurus oleh tunjangan khusus, itu diurus oleh satu orang. Ada apa ini Bapak Ibu? Di dinas pendidikan itu ada
bidang-bidang, bidang PAUD, bidang SD, SMP. Setiap bidang itu ada kepala seksinya. Ada seksi tenaga pendidikan dan kependidikan, ya. Ada yang memang khusus mengurus itu. Tapi itu kenapa diurus oleh satu orang? Ada apa ini? Setelah itu mengeluh, saya dibebankan dengan tugas yang banyak. Kalau Bapak Ibu merasa tugasnya terlalu banyak, mundur aja, kasih tahu saya nggak mampu, saya mundur gitu. Kan selesai deh urusan. You mau mengerjakan itu, tapi ketika kerjakan berhadapan dengan berbagai dinamika persoalan, mengeluh. Ini kan lucu. Akhirnya carut marut di dalam. Tugasnya orang lain dibebankan ke orang lain, kewenangannya orang lain diambil alih oleh orang lain. Sehingga kembali lagi saya minta guru-guru pastikan Bapak Ibu mengajar, ya, karena memang keberadaan Bapak Ibu saudara sekalian itu sangat penting, ya, sangat urgent. Kalau Bapak Ibu saya sudah tidak hadir untuk mengajar, ya, mustahil, ya, kita bisa melihat anak-anak SBD itu menjadi anak-anak yang hebat di kemudian hari. Apalagi ada di pelosok, ya, yang kurang mendapatkan pemantauan, ya, yang kurang diawasi. Ini kembali lagi kepada tanggung jawab moral Bapak Ibu guru sekalian. Sudah diberikan kepercayaan, ya, ada SK Bapak Ibu semua, ya, tapi Bapak Ibu tidak melaksanakan tugas dengan baik. Saya mau sampaikan, saya akan melakukan sidak. Ya, sekali lagi sidak. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang namanya sidak pakai telepon duluan? Ya? Perlu ketika saya mau sidak saya telepon Bapak Ibu? Ya, perlu. Yang bilang perlu mari kau datang di sini. Yang kau jadi bupati saya kembali di situ. Saya akan melakukan sidak. Bapak Ibu, ya, saya mau bilang, untuk apa saya bermasalah dengan guru-guru? Untuk apa saya bermasalah dengan kalian? Nggak penting Bapak Ibu, ya. Tapi niat saya itu bagaimana, ya? Persoalan yang ada bisa kita selesaikan. Lucu Bapak Ibu, ya. Ini saya mau bilang, bicara tunjangan guru, ya. Coba saya tanya kemarin. Kita guru SMA SMK itu ini mereka punya operator ada di provinsi, ya. Tapi saya cek di guru SMA SMK bagaimana kalian proses untuk sertifikasi. Oh, tidak ada masalah Mama, kami cukup kirim saja. Kami kirim data operator sudah input, kirim ke Kupang. Sampai di Kupang sudah mereka klik, tinggal tunggu nanti uang masuk rekening. Itu yang terjadi. Bahkan ada yang bilang sampai hari ini mereka tidak tahu mana wajahnya itu operator, tapi uang tetap masuk setiap bulan. Saya bingung, Kupang yang jauh saja Bapak Ibu itu tidak perlu kita tatap muka, data kita masukkan lewat sekolah, ya, lewat operator, langsung klik kirim ke provinsi mungkin evaluasi, ada kurang jam mengajar dan lain sebagainya, mereka sampaikan, setelah itu dilengkapi, diklik kembali, selesai. Di sini tidak yang saya temui, berbondong-bondong guru datang di dinas pendidikan, numpuk di sana, pemberkasan ulang. Hello, di zaman digital pemberkasan ulang, saya tidak mengerti ini sistem. Ada istilah valid tidak valid, ya, keluar dalam nominasi, ya. Harus bertumpuk-tumpuk di dinas Bapak Ibu. Bayangkan, ya, sekarang saya mau tanya, ketika guru nih, ya, dalam jam mengajar, tapi dia juga dalam urusan untuk tunjangannya, saya yakin dan percaya guru-guru lebih memilih pergi untuk urus tunjangan daripada mengajar, ya, karena kebutuhan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Dinas kita harus mencarikan solusi. Bagaimana memberikan kemudahan? Mereka tetap mengajar di kelas,
dipastikan mereka bertatap muka, tapi proses hak mereka, tunjangan mereka juga harus diproses dengan baik. Sudah ada operator sekolah yang ditugaskan ya untuk menginput data-data guru. Kenapa guru harus datang rame-rame? Ya, stop, tidak boleh ada guru yang datang di dinas kalau urusan-urusan seperti itu. Ya, mengajar di sekolah, nanti ada operator. Kalau operatornya malas, lapor, kita berhentikan operatornya. Kalau kepala sekolah mempersulit, ini tolong, kalau kepala sekolah mempersulit, ada konflik of interest, ya, like and dislike kepala sekolah terhadap guru yang satu dan yang lain, lapor. Ayo kita bangun sekarang pendidikan yang sehat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Bekerja secara tim. Jangan kerja itu tutup-tutup, lucu ya. Ada kerja itu, satu tidak tahu apa yang kita kerjakan, satu tidak tahu, kerja sendiri-sendiri, diam-diam. Tidak ada komunikasi di antara kita. Kalau ditanya gimana? Sudah proses? Sudah. Sudah cair? Ini baru omong aja udah kayak gini, apalagi komunikasi yang lain. Ini kita kerja tim Bapak Ibu, sehingga perlu kerjasama membangun chemistry di antara kita semua. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ya. Buka. Hak orang kasih. Ini contoh satu orang kerja nih, urus sekian ribu guru, udah gitu mengeluh. Makanya saya sarankan di dinas kalau bisa, ya, banyakkan operator gitu loh. Kalau memang masalah input datanya lebih cepat, ya. Kalau bisa butuh 12 orang gitu toh, 10 orang yang input data, 2 orang yang eksekusi. Jadi kita bangun tim 10-2 gitu loh. Ada yang ngerti tim 10-2? Ini saya kasih jalan aja, maksud saya kasih saran. Kalau terlalu banyak bebannya satu orang, buat tim 10-2. 10 orang yang input data, 2 orang yang eksekusi ini barang. Jadi sudah Bapak Ibu, tunjangan cair.